dalam pencernaan, alergi makanan, kegelisahan akibat depresi atau stres, dan faktor lain-lain seperti akumulasi penumpukan racun logam berat dan benda asing dalam usus, serta adanya infeksi di sekitar saluran cerna. Keluhan yang menandai IBS sangat beragam, meliputi konstipasi atau malah terjadi diare, nyeri dan kram perut, perasaan mual dan kembung, bersendawa terlalu sering, dan buangan gas atau flatus, kentut, terlalu banyak, hingga mengeluarkan bau busuk. Semua gejala ini disebut simptom yang menandai bahwa proses absorpsi zat-zat saripati makanan tidak berlangsung optimal, dan seringkali ditemukan adanya proses inflamasi atau keradangan di dalam sistem pencernaan. Wow, sangat panjang dan cukup jelas sekali dokter ya. Lalu bagaimana probiotik itu bekerja dok? Dan juga ini bisa mengatasi masalah defekasi dan juga IBS tadi dok? Ya, seperti gambar pertama ini, prinsip kerja probiotik adalah membentuk keseimbangan flora normal di sepanjang saluran pencernaan, yakni bagian usus halus, usus besar, kolon, dan rektum. Probiotik menjaga agar jumlah bakteri patogen tidak berkembang melebihi batas-batas normal, sehingga mencegah terjadinya infeksi. Probiotik juga memberi dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh dan pembentukan enzim pencernaan, sehingga absorpsi atau penyerapan zat-zat nutrisi dari makanan berlangsung efisien dan optimal. Termasuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dalam cairan saluran cerna, sehingga konsistensi feses atau tinja yang terbentuk tidak keras dan tidak terlalu lunak. Probiotik sudah dibuktikan dengan banyak penelitian di bidang mikrobiologi dapat meningkatkan dan menonaktifkan efek-efek racun dari logam-logam berat maupun racun yang dikeluarkan oleh bakteri yang jahat. Gambar berikut memperkenalkan beberapa jenis bakteri patogen yang juga hidup dalam flora normal saluran pencernaan kita, seperti Salmonella yang menyebabkan demam tipoid, Helicobacter pylori yang umumnya menyebabkan ulcus pepticum atau saluran usus mengalami inflamasi hingga bisa bolong, E. coli yang sering menyebabkan diare, Shigella yang mengakibatkan nyeri, kram perut berulang-ulang, dan Enterococcus yang sering menimbulkan infeksi sampai ke saluran kemih. Semua jenis bakteri patogen apabila hidup dan berkembang melebihi kapasitas normal, maka akan menimbulkan berbagai jenis penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Probiotik adalah komunitas bakteri yang menjadi fagosit atau pembunuh bakteri jahat, sehingga jumlah komponen seluruhnya seimbang. Ya, dokter, probiotik. Nah, untuk mengetahui probiotik dalam flora normal itu, kita ingin tahu komposisinya, bagaimana dok? Ya. Jawabannya? Ya. Tentu dapat. Walaupun keadaan seimbang yang tadi saya sudah jelaskan tidak selalu dapat tercapai begitu saja. Mengapa? Seperti pada gambar ini, bakteri yang baik harus berjuang keras mengimbangi bakteri dan jamur yang jahat dan juga hidup dalam tubuh kita. Pada kenyataannya, probiotik memiliki kekurangan, yakni berkaitan dengan tingkat sensitivitas pada empedu dan asam lambung. Asam lambung utamanya merupakan pembunuh nomor 1 bagi semua jenis bakteri dan benda asing, termasuk probiotik. Namun, probiotik harus mencapai tujuan, yakni usus. Selama proses ini, akan banyak probiotik dihancurkan. Jadi,
Bagaimana cara agar probiotik dapat bertahan hidup? Mekanisme pengiriman probiotik untuk sistem pencernaan adalah penting. Tujuannya agar bakteri mampu bertahan hidup di lingkungan yang bermusuhan di dalam usus. Pada gambar kita akan melihat bahwa di setiap bagian saluran cerna mesti dihuni oleh sekian banyak strain probiotik yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Jumlah kapasitas probiotik sangat menentukan efektivitas kerjanya dan tentu mempengaruhi kualitas kesehatan sistem pencernaan. Dapat disimpulkan bahwa amat sulit mendapatkan flora normal yang konsisten bagi pertumbuhan probiotik alamiah dalam tubuh kita. Itu sebabnya tubuh kita memerlukan suplementasi strain probiotik yang bersifat aktif untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan berbentuk baik, seperti kelengkapan dari spora atau kapsul endokin dan makanan koenzim untuk melindungi probiotik sehingga dapat bertahan hidup selamat mencapai saluran usus. Iya. Nah pemirsa, setelah yang satu ini saya Freddy Su akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama Dr. Rumi Altobing, masih membahas tentang manfaat bakteri probiotik dalam sistem pencernaan tubuh kita, serta bagaimana hal ini merupakan kebutuhan kita untuk selalu sehat. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program SHI Talk. Terima kasih pemirsa, tetap bersama saya Freddy Su, Su Nien Chang dan juga Dr. Rumi Altobing dalam SHI Talk. Edukasi kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah di bidang kedokteran terkini untuk seluruh masyarakat dan juga dunia. Pemirsa, penjelasan Dr. Rumi Altobing yang sudah kita dengar tadi, probiotik ternyata memiliki kekurangan, yaitu sangat sensitif terhadap asam lambung dan di empedu, sehingga seringkali bakteri-bakteri positif ini terlanjur mati sebelum mencapai bagian akhir dari usus kolon. Sebagian jenis bakteri seperti Bacillus memiliki spora yang dapat melindunginya sehingga bisa bertahan hidup di dalam usus. Sekarang kita mau membicarakan bagaimana hubungan antara konstipasi, kinerja probiotik dan penyakit yang ditimbulkan serta dampak-dampak yang paling berat terkait racun-racun dalam tubuh kita jika masalah konstipasi ini kita biarkan berlarut-larut. Mari kita lanjutkan bersama Dr. Rumi Altobing. Dok, sebenarnya konstipasi, tadi saya ngomong konstipasi dok ya. Apa sih dok penyebab konstipasi itu dok? Ya. Ada dua faktor besar yang mempengaruhi terjadinya konstipasi. Pertama, faktor fungsional seperti gaya hidup dan pola makan. Ya. Misalnya bagi mereka yang bekerja di kantor dan sering menghabiskan waktu dengan duduk dan kurang bergerak. Kedua, pola makan yang kurang baik, di mana jarang sekali mendapat asupan berserat, bisa menyebabkan konstipasi. Begitu pula jika sering sekali mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan lemaknya. Kurang minum air juga bisa menyebabkan konstipasi. Dalam 24 jam, perlu minum 8-10 gelas air. Stres yang terjadi karena beban pikiran pun bisa mengakibatkan konstipasi. Kedua, faktor organik yang terjadi karena kelainan pada sel saraf pada permukaan usus, tempat di mana proses defikasi itu berlangsung. Akibat keadaan tersebut semuanya, pembentukan feses atau tinja juga tidak normal. Pada gambar ini, kita lihat tabel jenis-jenis feses tipe 1 sampai 3 sudah pasti akan menyebabkan masalah konstipasi sesuai tingkat keparahannya. Tipe 4 dan 5 tergolong baik, namun tipe 6 dan 7 sudah berubah menjadi encer sehingga diare. Jadi pemirsa dapat mengira-ngira kualitas kesehatan sistem pencernaannya melalui penjelasan tabel ini. Namun yang jelas,
posisi seperti gambar berikut tentu harus dihindari, jangan sampai terjadi. Ya, dok, konstipasi ini. Nah, apa dok penyakit yang dapat ditimbulkan dari akibat konstipasi dan juga apa ada efek jangka panjang yang buruk, dok? Oh, amat banyak penyakit yang ditimbulkan oleh konstipasi. Umumnya yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa pandang usia, ras, dan jenis kelamin adalah hemoroid eksterna dan interna, atau awamnya kita sebut wasir atau ambeien. Ya. Perdarahan akhirnya